Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Nur Syifa Putri Azwar. Saya Sakina. Saya Winda Agustina. Saya Muhammad Rizky Azid Arditya. Saya Muhammad Rifil Fatih. Saya Salomo Hotma Aparulian Dumban Tobing. Oke, jadi kali ini kami akan menjelaskan apa itu teks negosiasi. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sakina. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Nah, negosiasi adalah suatu teks berbentuk interaksi dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang punya kepentingan berbeda. Nah, sedangkan menurut ROS 2008 adalah negosiasi diartikan sebagai sebuah cara dalam menyampaikan informasi terkait apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita dambakan dari orang lain. Sekian. Perkenalkan, nama saya Salomo Hotma Aparulian Dumban Tobing dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kesamaan persepsi, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifil Fatih. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan yang praktis. 3. Memprioritaskan pada kepentingan bersama. 4. Menjadi sarana untuk mencari penyesuaian. 5. Memprioritaskan kepentingan bersama. 6. Selalu ada proses dialog atau tawar-menawar. Saya Muhammad Rizky Azid Arditya. Jenis-jenis teks negosiasi. 1. Teks negosiasi lisan. Dari namanya, kamu udah bisa tebak nih kalau jenis teks negosiasi lisan ini dikemas oleh bentuk dialog. Contoh teksnya seperti percakapan sehari-hari atau dialog penawaran atau kesepakatan antara kedua belah pihak. 2. Teks negosiasi gabungan antara narasi dan dialog. Jenis teks ini disajikan dalam bentuk narasi dan dialog. Guys, contoh mudahnya kamu bisa temukan dalam cerita pendek atau cerpen yang di dalamnya ada negosiasi antar tokoh. 3. Teks negosiasi tulisan. Kalau jenis teks negosiasi berbentuk tulisan, biasanya berupa surat penawaran, kerjasama, surat penawaran barang, atau surat permintaan barang. Guys, ketiga surat tersebut termasuk dalam surat niaga ya. Struktur teks negosiasi. Orientasi berisi tujuan yang disampaikan oleh suatu pihak. Pada umumnya, bagian orientasi ini berisi seperti percakapan, salaman, dan sejenisnya. Pengajuan atau permintaan berisi tawaran atau permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Penawaran berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan kepada pihak lain untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui. Pada bagian ini, terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang sama. Pengajuan berisi penolakan atau penerimaan dari suatu pihak dengan alasan tertentu. Dalam hal ini terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan atau hasil penawaran antara kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Syifa Putri Azwar. Jadi di sini saya mau membacakan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi ada 7. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Contohnya seperti saya, kami, dan Anda. Yang kedua ada kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi itu memiliki bentuk kalimat langsung.
Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog. Contohnya, permisi, di sini jual tas juga. 3. Ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan sebuah kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pertanyaan. Kalimat ini dalam teks negosiasi berfungsi untuk memberikan informasi maupun berita mengenai suatu hal. Contohnya, Pak, saya mau mencari sayur bayam ada. Yang keempat, ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. Contoh, bagaimana kalau per kilonya 25.000, Bu? Yang kelima, ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan membujuk, menarik perhatian, atau memengaruhi. Contohnya, ini mangga kualitas terbaik, Bu. Harganya jadi sedikit mahal. Mangga ini baunya harum, rasanya manis, dagingnya tebal dan lembut. Yang keenam, ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi meminta atau memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, silahkan dicoba dulu, Bu, buahnya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada tuturan pasangan. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan dari tuturan yang disampaikan dari pembicara. Contohnya, mengucapkan salam, tanya jawab, meminta tolong, memenuhi atau menolak, menawarkan, menerima, menolak, mengusulkan, menerima atau menolak. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah teks negosiasi adalah teks yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama antar dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan dari negosiasi adalah menemukan titik temu atau solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam negosiasi juga perlu memperhatikan etika, sikap saling menghormati, komunikasi yang jelas, menjaga kejujuran negosiasi, dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Kin, sebelum puasa ke rumah aku ya dulu masak-masak. Ayo, masa kita berdua aja? Ajak dorangan. Iya, kita ajak Winda sama Raffi aja. Ajak Anu juga, Salama sama Yazid. Oh iyalah, nanti ku chat mereka di WA. Ya, oke lah. Epi, kau sudah dibilangnya siapa kak? Kita masak-masak di rumahnya. Sudah, dan 6 kan jadinya. Iyalah. A few moments later. Tante, ini berapa sih mangkanya sekilo? Semangka sekilo 25. 25. Udah kurang nggak tante? 15 boleh nggak? Mau deh satu tante. Ini 3. Udah ada lagi kan tante yang kecilnya ini? Sama ini nggak ada. Tadi aja nggak tante? Udah kurang tadi tante. Kasih berapa ya? 25 lah lagi. Kasih lagi 25 lah. Oke, boleh bungkus aja tante. Berapa nih mas? 5.000 bisa? Beli 20.000 lah mas. Berdua.